Ini adalah program kita yang bernama Wogi. Langsung kita jalankan. Start. Setelah itu pada sekilas Windows adalah sejarah-sejarah di mana Windows itu ada atau tercipta sampai saat ini dan perkembangannya. Lalu pada macam-macam Windows 7 ada terdapat banyak jenis. Yang utama Windows 7 Basic dan lainnya. Lalu pada tutorial instalasi Windows 7 ini ada cara untuk menginstal Windows, dimana mulai dari booting sampai pengaturan data atau pengoperasian data akan ditaruh pada disk mana. Dan pada kuis di sini kita akan menguji atau terdapat soal-soal yang akan kita jawab. Lalu setelah selesai akan keluar nilai untuk soal yang kita kerjakan. Ya. Ya, setelah selesai akan muncul nilai seperti di sini. Benar, salah, dan skor. Setelah selesai klik OK. Dan pada menu About Wogi ini adalah tentang kita. Untuk tips and trick di sini dijelaskan cara atau trik pada saat menggunakan Windows 7 yang baik itu bagaimana. Ya, selesai. Gitu saja. Untuk membuat program seperti ini bisa kita mulai dari awal dengan membuat form yang akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari daftar menu di program Wogi. Daftar menu di program Wogi ini terdiri dari label-label, yang kemudian label itu kita isi icon untuk menampilkan gambar, kemudian kita isi action agar dia bisa berfungsi sebagai button. Contohnya adalah pada tombol sekilas Windows 7 ini terbuat dari label, yang kemudian kita isi gambarnya di menu Properties. Kita klik di sini, kemudian kita memilih folder lokasi dari gambar-gambarnya, kemudian kita bisa memilih gambarnya menggunakan tombol ini. Di sini ada banyak gambar icon yang sudah kami sediakan, kita tinggal memilih tombol mana atau gambar dari icon mana yang akan kita gunakan. Pada menu sekilas Windows 7 ini kita menggunakan gambar yang sudah saya beri nama sekilas.png. Kemudian kita bisa klik OK. Kita bisa lakukan hal ini ke tombol-tombol yang lain dengan gambar yang berbeda dan nanti bisa menghubungkan ke halaman-halaman lain yang berbeda. Saya akan mendemokan ini agar label sekilas Windows 7 ini bisa menjadi button yang akan menghubungkan ke Windows yang menuju ke menu sekilas Windows 7. Kita bisa double klik di label sekilas Windows 7. Di sini ada coding this.dispose yang berfungsi untuk menutup Windows menu tadi. Setelah ditutup, kita akan menampilkan program bagian di sekilas. Program yang akan menampilkan bagian sekilas itu adalah coding yang saya blog ini. Kita dapatkan ini dari program atau dari file sekilasnya dari sini. Kita ambil dari sebelah sini.
yang saya blok, salah, yang bagian ini bisa kita ambil, kemudian kita copy, kita pastekan di button sekilas tadi. Dengan begitu, saat kita menekan tombol sekilas Windows 7, maka Windows menu tadi akan menghilang dan kita akan menampilkan Windows dari program sekilas Java. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program di subprogram kami yang bagian tutorial instalasi Windows 7. Sebelumnya, tombol ini sudah kita siapkan label dengan ikonnya yang sudah kita pilih dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Kita double klik. Pada tombol ini kita beri juga coding this.dispose yang berfungsi untuk menutup menu tadi, Windows menu. Kemudian kita akan menampilkan tutorial yang diambil dari file program tutorial. Ini ada tampilannya. Pada tampilan ini ada judul, kemudian ada di sini ada text area yang berfungsi untuk menampilkan teks dari tutorial instalasi Windows 7. Kemudian di sini ada label yang akan menampung gambar jika ada gambar yang perlu ditampilkan di dalam programnya. Dan ini ada icon home yang berfungsi untuk kembali ke menu awal. Di sini juga ada menu previous dan menu next. Menu home ini jika kita double klik, menu home ini berisi coding untuk kembali ke menu awal, yaitu dengan mendispose bagian tutorial, kemudian menampilkan program menu seperti coding yang saya blok di sini. Kemudian teks ini akan menampilkan dari link list yang sudah kita buat yang berisi tentang tutorial instalasi Windows 7. Ini adalah link list data tutorial yang berisi tentang tutorial instalasi Windows 7. Di sini berarti kita menambahkan komponen baru pada link list tutorial install. Di sini adalah seperti ini. Parameter pertama berisi teks yang akan ditampilkan. Dan parameter kedua adalah nama gambar yang akan kita tampilkan di label di sebelah text area. Kemudian metode ini adalah untuk menampilkan tutorial. Kita mengambil indeks yang sudah kita deklarasikan di atas tadi. Di awal sini kita mendeklarasikan link list yang kita pakai dan juga indeks dari link listnya yaitu 0. Kemudian tutorial ini akan menampilkan link list sesuai nomor indeks yang didapatkan. Di sini teks area 1 yaitu teks area yang menampung penjelasan dari tutorial instalasi Windows 7 akan menampung dari ini. Kita akan mengambil link listnya, kemudian link tersebut akan ditampilkan. Di sini kita akan ada kondisi jika string gambar adalah kosong atau kita tidak mendeklarasikan nama gambar, maka dianggap di label 2 ini tidak akan menampilkan gambar, sehingga dia akan menampilkan gambar kosong. Namun jika ada nama file yang diisikan di situ, maka program akan menampilkan gambar sesuai dengan nama yang didapat oleh string gambar ini. Ini adalah untuk menampilkannya. Pada program tutorial ini kita menggunakan dua file Java, yaitu file tutorial Java dan file install Java. Di sini
berisi metode untuk mereturn penjelasan dan gambar yang diambil oleh program. Kemudian pada buttonnya, di sini ada button next dan button previous. Jika kita double klik pada tombol previous di sini, untuk nextnya, dia jika sudah mencapai ujung dari link list atau indeks dari tutorial install size min1, indeksnya sudah sama dengan jumlah tutorial install min1, maka button nextnya itu akan di disable, yang berarti dia tidak bisa jalan terus ke kanan atau tidak bisa mengakses link list selanjutnya karena memang link listnya sudah habis. Namun jika belum sampai ke ujung atau masih ada komponen link list selanjutnya, dia akan menambah indeksnya +1, kemudian menjalankan metode tampil tutorial, yaitu mendapatkan penjelasan dan gambar rujukan, sehingga dapat menjadi program yang seperti ini. Jika di next, dia akan menuju ke link list selanjutnya dan menampilkan gambar sesuai yang namanya kita isikan tadi. Jika kita klik tombol ini, dia akan terus. Namun jika sudah sampai ujung, nanti dia tidak akan meneruskan ke link list selanjutnya karena memang sudah habis. Dia akan berakhir, kemudian kita bisa kembali ke menu buku. Seperti itu untuk program tutorial instalasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mencoba melanjutkan proses pembuatan kuis. Ini pertama kita coba dulu nge-run program yang udah jadi ya. Di menu kita tekan kuis, lalu klik go. Nah, ini kuisnya muncul. Kita pilih aja jawaban yang dianggap benar. Kita next terus. Langsung aja skip sampai kuis terakhir. Nah, ini langsung muncul nilainya. Ini tadi karena dilangsung yang benar salah 2, yang salah 8. Kalau di OK, langsung kembali ke menu. Oke, lanjut aja ke proses pembuatannya ya. Di button kuis ini tadi sebelumnya udah dijelasin sama teman-teman cara pembuatan menu. Ini langsung masuk ke button kuis. Ini sudah ada kode yang ini ambilnya dari kuis. Di kuis kita masuk ke source code-nya. Di yang paling bawah di metode main-nya kita langsung copy aja. Ini kita masuk ke button push tadi. Nah, ini ya pertama kita harus ada ini dulu, this push. Ini fungsinya untuk nutup jendela yang menu tadi. Terus langsung kita copyin ini. Nah, yang ini untuk buka jendela kuis. Kita masuk ke kuis. Di kuis ini cuman awal halaman pembukaan aja, jadi isinya cuman
uji pengetahuan seputar Windows. Terus ada button back sama go. Button go ini fungsinya untuk lanjut. Cara pembuatannya ini seperti biasa, kita siapin aja framenya, terus kita masukin label-label kayak biasa, didak aja kayak gini, langsung dinamai terserah kayak biasa aja. Ini ada ikonnya, ini caranya kayak gini, tekan properties, terus ada ini menu icon, langsung diklik aja, kita cari ikonnya. Sebelumnya kita taruh dulu di ikonnya, kita di sini tadi saya naruh ikonnya di drive E, folder boogie, slash boogie lagi, masuk lagi ke src, masuk lagi ke image boogie. Ini saya tadi pakai icon yang ini, quiz. Langsung aja kita di sini pilih package-nya atau foldernya image boogie, langsung kita pilih filenya quiz.png. Oke, ini langsung muncul kayak gini tadi. Terus ini untuk namanya, ini alignmentnya ya, ini setting dasar, terserah sesuai selera. Ini coba kita kalau mau buat button sama juga kayak gini. Misalnya kalau mau dikasih icon, klik properties, pilih iconnya, image boogie, tinggal pilih aja kayak gini. Oke, kita lanjut masuk ke ini tombol back. Isinya cuma langsung aja gini, cuman dispose, jadi keluar dari halaman itu tadi, jendela yang itu, kembali ke jendela menu yang kayak tadi. Terus kalau di Go ini fungsinya buat dispose halaman itu tadi, tapi lanjut masuk ke kuisnya. Ini kita jendela kuisnya buat lagi di file choose Go Java. Nah, pertama kita buat dulu di bagian headernya ada kuis, kita masukin label aja kayak tadi, terus ada label lagi buat nomornya, terus kita tambahkan di text area. Nah kayak gini, langsung aja kita drag gini, udah selesai. Nanti bisa di change variabelnya apa, kayak gini. Udah, kita lanjut aja. Jadi di sini kuis ini isi kontennya itu dapat dari link list. Jadi link list itu kayak deretan gerbong kereta. Jadi di sini kita untuk konten soalnya kita pakai link list.
Prinsipnya kayak gerbong kereta api, jadi berurutan dari gerbong pertama sampai yang terakhir. Untuk pertamanya kita harus deklarasi dulu kayak gini, private link list, terus nama kelasnya, ini kumpulan soal, nama link listnya sama dengan new link list soal. Udah kayak gitu, itu untuk deklarasi link listnya. Terus kita buat sekalian variabel indeks. Jadi link list itu dimulai dari indeks 0. Langsung kita deklarasikan aja, ini indeks pertama sama dengan 0. Ini untuk nanti benar salahnya kita buat dulu variabel nilai, variabel benar, sama variabel salah. Oke, langsung saja di public quiz go. Ini set location relatif, fungsinya jadi nanti jendelanya itu waktu di run langsung muncul di tengah kayak gini. Kita run, nah ini langsung muncul di tengah. Coba kalau kita komen dulu ya, ini nanti munculnya di ujung, biasanya ujung kiri. Nah ini bedanya. Oke, langsung aja kita kasih ini. Pertama kita buat dulu data soal. Langsung aja kalau mau buat metode kayak gini, langsung aja fungsi gini. Misalnya kita buat lagi fungsi data gambar, tutup kurung buka, koma. Nanti ada muncul di sini. Nah ini kita tekan aja, nanti ada perintah buat langsung otomatis create data gambar, muncul yang di bawah sendiri nanti. Nah kayak gini. Nah ini nanti tinggal ganti isinya dari fungsi ini aja. Ini di delete, langsung diganti aba nanti. Kita back aja. Jadi di sini kita buat fungsi data soal, set tombol, ambil soal, sama apa tuh. Oh iya, sebelumnya kita harus buat dulu ini kalau belum ada kelas soal, kita sebutin dulu, sama nanti buat kelas soal. Jadi kita buat kelas soal, ini udah saya siapin tadi kelas soal. Jadi di kelas soal itu isinya, jadi tadi kan di ini kontennya ada nomor, ada soalnya, jawaban, terus ada nanti juga ada gambarnya. Nah gambar, terus ada jawabannya. Kita masuk ke soal, jadi di sini ada variabel pertanyaan, pilihan ABCD, terus kunci, sama ada pointer, terus sama gambar. Kita tuliskan aja pakai string, terus untuk kunci sama pointer pakai integer. Terus langsung kita buat kayak gini buat konstruktornya. Public soal, terus kita masukin parameternya, string pertanyaan, string pilihan, terus integer kunci, integer point, sama string gambar. Terus langsung
Terus kita langsung buat aja metode getternya, terserah, langsung disamain juga nggak apa-apa, langsung pakai written pertanyaan kayak gitu. Kita kembali ke quiz go ya. Di sini kita pertama kita harus nampilin harus manggil data soal. Tadi kita udah buat metode data soal, pasti ada yang di bawah ini data soal. Nah ini, jadi di data soal ini kita masukin konten dari soalnya. Jadi kita pertama buat, misalnya kita buat baru lagi ya. Kita buat baru, nama ini nama link listnya kumpulan soal. Nah, kita masuk kumpulan soal, langsung di add ini untuk nambah isi link listnya. Yang di add, terus ini yang kita panggil dari class soal tadi isinya. Terus ini langsung isinya sama kayak parameter yang di soal tadi. Jadi ada pertanyaan, pilihan, sampai gambar tadi. Kita masukin aja, misalnya soalnya apa, langsung aja copy dari yang di atasnya biar cepet. Ini copy, nah ini jadi isinya. Pertama kita masukin soalnya, terus langsung Anda petik lagi, ini kuncinya yang nomor 1, terus 10 ini poinnya, ini gambarnya. Terus ditampil soal sama ini soal, terus masuk ini variabelnya namanya quiz, terus kumpulan soal get index tadi yang indeks 0. Terus ini buat nanti yang jawabannya, masukin sini nanti buat nampilin set text, ambilnya dari yang link list tadi kumpulan soal. Ini untuk show tombol, jadi kita, oh iya tadi lupa di depan ini pakai, sebelumnya kita di sini kita pakai ini group button. Kita harus masukin di radio buttonnya, masukin dulu ke group button. Terus ini fungsi buat cek jawabannya ya, if kayak biasa aja. Kalau benar nanti +1, salah -1. Ini buat nampilin rekapnya. Terus ini ada satu lagi untuk acak soal, jadi nanti soalnya diacak, jadi jumlah soal
kumpulan soal size-nya yang jadi kontennya semua size-nya berapa, ini jumlah berapa kali acaknya, nanti di random, nanti dihapus dulu, terus dimasukin di pertama. Udah kayak gitu. Terus untuk di buttonnya kayak gini. Jadi nanti masuk ke skor. Di skor nah kita buat tampilan kayak gini. Terus isinya cuman gini aja, nampilin di labelnya. Di label ada 567 nih, di label 567 ini nampilin benar dari yang tadi. Di Quizgo di atas sendiri kita deklarasikan statik ya, nanti terus di skor. Jadi kita set tag-nya dari Quizgo benar, salah ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya dijelaskan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang program kami. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan menu jenis. Pertama-tama saya tunjukkan dulu ini frame untuk jenis-jenis Windows-nya. Untuk judul atas ini kita menggunakan Glabel. Kita edit dulu. Di Properties, klik kanan, Properties, kemudian untuk mengedit font, kita klik font, sebelah kanan titik itu, kita ubah menjadi ukuran 24. Sini ada icon Windows. Itu bisa kita edit di menu icon di Properties. Kita klik, kemudian kita browse, pilih gambar yang sudah tersedia. Sebelumnya upload dulu gambarnya di img di folder yang telah ditentukan, dan kita tinggal pilih oke. Saja kita close. Kemudian Glabel 2 ini kita gunakan untuk judul dari macam-macam Windows. Kita edit, kita cuma mengedit fontnya saja seperti tadi. Oke, lalu untuk deskripsi dari jenisnya kita menggunakan text area. Kita edit Properties, kita ubah fontnya menjadi ukuran 14, lalu kita jangan lupa untuk line wrap supaya auto enter ke bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk wrap style warp supaya ketika mengenter ke bawah katanya akan sesuai dengan kata, tidak acak-acakan. Untuk border kita menggunakan bevel border. Oke. Untuk Glabel 3 ini kita gunakan untuk apabila memang ada gambar, kita gunakan untuk penempatan gambarnya. Di button next, kita edit, kita ubah ikonnya menjadi icon next.png. Ya, jadi sama seperti mengubah icon pada label pertama tadi. Untuk back, kita gunakan back icon, yaitu back.png iconnya. Oke, untuk desain cukup untuk desain. Sekarang kita menuju ke source code-nya. Di source code sama seperti menu tutorial dan kuis, kita menggunakan link list. Ini adalah cara pendeklarasian link list. Ini adalah nama kelas. Kita panggil kelasnya, ini kelas jenis. Di sini kelas jenisnya, ini untuk objeknya ya. Objek link listnya, objek yang akan digunakan untuk link list. Ini nama variabel untuk kelas. Tadi kita ubah menjadi nama variabel macam Windows 7. Lalu indeksnya kita mulai dari 0.
Oke, untuk tampilan awal ini setelah question relative to null ini digunakan supaya ketika program dijalankan maka posisi frame tepat di tengah layar. Kemudian metode data jenis ini kita lihat data jenis ada di bawah, digunakan untuk menambah deskripsi dan juga jenis-jenis dari Windows. Ya, ini masih ada 4, namun ini masih sementara. Saya ubah sebentar cara menguploadnya. Pertama ini tadi Windows Starter Edition, lalu Windows Home Basic, ini kita ubah. Kita ambil materinya, kita tinggal copy. Lalu selanjutnya ini kita copy semua. Hapus terlebih dahulu, baru kita copy deskripsi di sini. Oke, kita atur supaya tidak kelihatan ini. Enter lagi. Oke, kemudian selanjutnya tinggal mengatur lagi, hapus saja, kita ubah judulnya. Profesional ya, profesional. Lalu deskripsinya kita ubah. Oke, kita copy. Oke, edit lagi teksnya. Oke, enter saja. Enter dan enter. Ya, untuk posisi terakhir ini digunakan untuk gambar. Jika memang ada gambar yang ingin diupload, kita tinggal ketikkan nama filenya saja. Sebagai contoh, saya berikan nama file root1.cpg. Kita coba ya. Oke, kita run. Ya, muncul gambarnya. Starter Edition, Next, Home Basic. Ya, oke. Brand profesional. Kita sudah selesai dan klik back, maka tidak akan ada lagi. Kita klik back, balik ke menu. Oke. Sekarang tadi untuk metode data jenis, untuk tampilan jenis, sini kita memanggil kelas jenis di Java. Kita ubah nama variabelnya menjadi JW. Lalu variabel JW tadi diisi indeks dari link list yang dimulai dari 0 tadi ya. Kemudian di label 2 kita set teksnya dengan memanggil kelas jenis. Variabel jenis tadi kita beri nama JW, get judul untuk mengambil judul dari kelas jenis. Kemudian jtext area untuk mengambil deskripsi dari macam-macam itu tadi.
Kemudian string gambar ini untuk variabel gambar. Kita gunakan percabangan if. Jika gambar kosong, maka di label 3 tidak menampilkan apa-apa, dan di label 3 tidak akan menampilkan icon apa-apa juga. Dan apabila gambar tidak kosong, maka di label 3 akan menampilkan icon image. Oke. Untuk kelas jenisnya ini, kelas jenis kita gunakan private untuk label variabelnya, konstruktornya untuk mereturn hasil atau ini judul, kita return nanti ini judul sama dengan judul, deskripsi sama dengan deskripsi, dan gambar keyword sama dengan keyword. Return judul, deskripsi, dan gambar. Itu. Oke, kita coba untuk running program dari awal. Ya, start. Pilih macam Windows. Super agent tadi kita beri gambar. Next. Oke. Seperti itu. Oke. Cukup sekian penjelasan saya mengenai menu jenis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, saya Nur Aini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sekilas Windows dan juga about UG. Dan di sini untuk sekilas Windows sendiri, bila diklik pada menu, kita harus memasukkan code dispose, yang mana nantinya akan dilinkkan ke kelas sekilas. Kemudian untuk sekilas sendiri, ini adalah halaman sekilas. Pada sekilas terdapat cPanel yang berisi tentang sekilas tentang Windows 7. Terus ada juga cPanel untuk gambar sekilas. Dan juga ada cText area, di mana berisi tentang Windows 7, sejarah Windows 7. Untuk mengisinya bisa dengan cara klik kanan Edit Text. Di sini kita bisa isi sekilas tentang Windows 7. Seperti ini. Dan kemudian ada juga button, kita tambahkan button back. Untuk button back sendiri, button back ini berisikan code dispose juga sama, dan juga untuk back nanti akan dilinkkan ke menu. Setelah itu pada Java, pada about. Tentang about UG sendiri, ini merupakan kelas yang menjelaskan tentang siapa yang membuat aplikasi UG. Untuk tampilannya di about UG, di sini ada cPanel untuk text about UG, clabel untuk text about UG, terus kemudian clabel untuk text Windows 7 User Guide, dan juga terdapat cText area, di mana di sini bisa diisi siapa pembuat dari aplikasi UG sendiri. Bisa dengan cara klik kanan dan edit text.
seperti ini. Terus kemudian ada juga button OK.